Sekarang kita akan memasuki acara puncak, yakni acara parenting dengan tema mengelola stres dan menjadi orang tua bahagia bersama Ibu Lely Nailul Muna MPC Psikolog sebagai narasumber kita pada hari ini. Acara parenting akan dipandu oleh Ustazah Malimah ST selaku moderator. Kepada Ibu Lely dan Ustazah Malimah, waktu dan tempat disediakan. Terima kasih Ustazah Hastin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari benang menjadi kain batik yayasan, dijahit rapi menjadi seragam kami hari ini. Dengan senang hati dan bahagia kami ucapkan selamat datang ayah dan bunda di parenting SMP Salam Pelaihan. Bagaimana kabarnya ayah dan bunda siang hari ini? Oke, biar serempak, biasanya anak-anak kalau ditanya kabar jawabannya serempak sama ya. Oke, disamakan jawabannya. Kalau saya tanya bagaimana kabarnya, jawabnya adalah alhamdulillah bahagia, orang tua hebat luar biasa. Oke, saya ulang sekali lagi. Alhamdulillah bahagia, orang tua hebat luar biasa. Oke, langsung ya. Kita langsung praktek aja, nggak usah latihan. Oke, bagaimana kabarnya ayah dan bunda siang hari ini? Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Oke, ayah dan bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada hari ini kita akan bersama-sama mengikuti parenting. Kita akan membahas satu tema, mengelola stres dan menjadi orang tua yang bahagia. Kenapa tema ini diangkat? Apakah banyak orang tua yang merasa stres, atau apakah selama ini kita merasa menjadi orang tua yang tidak bahagia? Kalaupun ada, maka pada hari ini kesempatan yang sangat bagus sekali kita sama-sama membahas tentang hal ini, bagaimana caranya untuk mengelola stres dan menjadi orang tua yang bahagia. Untuk membahas tema ini, alhamdulillah di tengah-tengah kita sudah hadir seorang narasumber yang luar biasa. Pengalaman beliau begitu banyak, khususnya di bidang psikolog. Beliau adalah psikolog klinis RSUD Haji B. Hasim Pelaihari, psikolog partner perlindungan perempuan dan anak Kabupaten Tanah Laut, dan beliau juga adalah founder dan psikolog Biro Psikologi Tumbuh Insight Psikocenter. Kita sambut dengan tepuk tangan yang meriah narasumber kita pada hari ini, Ibu Lely Nailul Muna MPSI Psikolog. Oke, assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Saya panggil Ibu Lely ya. Ibu Lely. Saya biasa dipanggil Bu Lily. Jadi hari ini duoli Ibu Lely dan Ibu Lily. Oke, ini langsung kita mulai Bu untuk acara parenting hari ini. Jadi Bapak dan Ibu, tema kita hari ini tentang bagaimana mengelola stres dan menjadi orang tua yang bahagia. Parenting kita kali ini kita bagi dalam dua sesi pemaparan materi dan tanya jawab. Nah, untuk sesi pemaparan materi itu selama kurang
kurang lebih 45 menit. Kemudian tanya jawab nanti kurang lebih 15 menit. Nah, langsung saja Ibu, saya serahkan kepada Ibu Leli untuk pemaparan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama ulun ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada SMP As-Salam yang sudah mengundang ulun pada siang hari ini. Yang terhormat Ketua Yayasan SMP As-Salam Playhari, kemudian para guru yang terhormat dan juga para orang tua wali murid, ayah dan bunda yang terhormat. Pada siang hari ini kita akan membahas tentang mengelola stres dan menjadi orang tua yang bahagia. Tadi betul kata Bu Lili. Kenapa kita memilih tema stres dan bahagia pada orang tua? Apakah orang tua selama ini seringkali stres dan merasa tidak bahagia? Kalau lu tanya Pian hari ini bahagia atau tidak? Atau apakah lagi stres sebagai orang tua? Bahagia. Bahagia. Mungkin stres itu sesuatu yang kita alami di banyak hari, Bu ya Pak ya, gitu. Kita tidak bisa memungkiri, tidak mungkin hidup kita semuanya bahagia terus gitu ya, baik-baik aja setiap hari. Pasti ada stres, ada perasaan-perasaan tidak nyaman yang kita rasakan gitu. Nah, tinggal apakah perasaan tersebut terkelola dan apakah itu mempengaruhi orang tua dalam mengasuh anak gitu. Nah, kita bahas dulu tentang stres. Apa itu stres? Kira-kira biasanya dia bisa tahu lah bahwa oh kayaknya hari ini lagi stres gitu, atau nggak tahu lagi stres atau enggak? Bisa ya? Saya tahu apa itu stres. Stres itu perasaan yang tidak nyaman ketika kita berada di bawah tekanan, entah di bawah tekanan atau berhadapan dengan masalah atau berhadapan dengan situasi yang tidak kita harapkan atau tidak kita inginkan. Gitu. Nah, sayangnya situasi seperti ini ada terus, gitu. Situasi yang tidak kita inginkan itu ada terus, gitu. Sehingga stresnya juga kita kadang-kadang tidak bisa hindari. Gitu. Nah, apa saja gejala-gejala stres? Biasanya orang stres itu lebih mudah marah dari biasanya. Nah, jadi kalau kita pengen tahu diri kita stres apa tidak gitu ya, slide-nya minta tolong ya. Nah, jadi ada perubahan perasaan. Kalau stres biasanya kita lebih sering marah. Kalau anak kita stres, mereka juga jadi lebih sering marah gitu. Nah, kalau orang tua juga stres, orang tua juga jadi sering marah. Nah, jadi orang tua yang sering marah bisa kita sebut mungkin orang tua ini lagi stres. Nah, kira-kira dia di rumah lebih sering marah atau lebih sering ketawa? Lebih sering marah. Berarti tanda stres gitu. Nah, anak-anak juga seperti itu. Kalau anak-anak di rumah juga jadi lebih pemarah, berarti anak sedang stres. Gitu, berarti ada situasi yang tidak membuat anak nyaman. Gitu. Nah, selain mudah marah, gejala stres itu juga jadi mudah tersinggung. Yang biasanya kalau tetangga ngomong apa kita tidak tersinggung, kita terus jadi kok kita jadi tersinggung sih. Biasanya kita dengar komentar seperti ini tidak tersinggung, kok ini kita jadi tersinggung ya. Jadi itu juga tanda kita stres. Kemudian biasanya jadi malas ngapa-ngapain. Jadi misalnya malas pergi kerja, atau malas ngurus rumah gitu ya, atau misalnya hasil kerja kita tidak sebaik biasanya, itu juga bisa jadi tanda kita sedang stres gitu. Nah, kemudian sulit konsentrasi, mudah lupa. Memang mudah lupa ini akan terjadi seiring berjalannya waktu ya. Ketika kita tambah usia, kemampuan kognitif kita menurun, kita mudah lupa. Nah, tapi kalau kita sedang stres, mudah lupanya jadi lebih banyak gitu dari orang-orang seusia kita. Nah, kemudian berikutnya apa sih penyebab stres? Kira-kira ayah dan bunda ini biasanya yang membuat stres apa? Duit ya. Betul sekali. Salah satunya
di tempat kerja atau misalnya kita punya usaha sendiri, tidak bisa dipungkiri pasti hal-hal yang terjadi dalam situ juga berkontribusi pada stres gitu yang kita alami. Kemudian dalam pengasuhan anak juga pasti ada stresnya ya bunda dan ayah ya. Kira-kira ngasuh anak itu mudah dan gampang sekali atau sulit ya? Sulit sekali ya. Kalau di sini anak-anak pian berarti sudah usia remaja ya, kelas 7, 8 atau 9 ya. Lebih sulit mengasuh waktu dia usia 2 tahun atau waktu baru lahir, atau pas masuk usia 9 tahun, atau sekarang pas usianya 15 tahun. Yang paling sulit yang mana? Sekarang paling sulit pas remaja ya Bu ya. Mungkin dulu waktu masih punya anak sebulan 2 bulan orang tua berpikir wah sulit ya punya anak masih kecil gitu, harus dijaga, harus nggak boleh jatuh dari tempat tidur gitu ya, harus selalu ada di hadapan mata kita, diawasi terus gitu. Kita pikir oh nah mungkin kalau usianya 3 tahun lebih gampang ya gitu, ternyata 3 tahun anaknya malah lari-lari di jalan gitu ya, malah nggak bisa diam aja gitu, nggak bisa pisah dari orang tuanya. Kita pikir oh nanti mungkin usianya kalau udah sekolah lebih gampang ya ngasuhnya gitu. Pas udah sekolah PR-nya banyak gitu, orang tua harus ngajarin misalnya di rumah gitu ya. Terus masuk ke usia remaja, kita pikir oh kalau sudah remaja bisa ditinggal sendiri, lebih gampang ya diaturnya. Taunya pas remaja malah lebih sulit lagi gitu, dia udah nggak mau diatur. Terus orang tua biasanya pada usia remaja bingung di mana batasan orang tua dan anak gitu. Kapan orang tua boleh ikut campur, kapan orang tua jadi terlalu ikut campur gitu. Orang tua boleh nggak sih baca chatnya anak di usia remaja gitu ya, karena itu juga jadi stres tersendiri buat orang tua gitu, sampai mana batasnya gitu. Nah jadi dan mungkin tidak berhenti ya sampai anak dewasa gitu, nanti mungkin anak masuk kuliah, biaya kuliah anak seperti apa, terus kita bantu anak pilih jurusan apa gitu. Ada terus masalahnya sampai nanti dia bisa mandiri sendiri gitu. Nah tapi kita berharap seiring berjalannya waktu anak semakin bisa dilepas gitu, tanggung jawab orang tua bisa semakin berkurang, bukan karena orang tua nggak mau bertanggung jawab gitu, tapi memang anak sudah bisa bertanggung jawab sendiri. Nah yang jadi masalah kalau anak sudah usia dewasa seharusnya mandiri tapi terus belum bisa mandiri gitu, entah misalnya anak punya masalah ketergantungan misalnya gitu, obat-obatan. Nah itu biasanya yang membuat anak jadi tergantung sama orang tua sampai masa dewasa. Nah biasanya kalau anak tergantung sama orang tua sampai masa dewasa, kita bisa tanyakan apa ya yang salah waktu dia masih diasuh di usia remaja gitu. Karena semestinya ketika dewasa, kalau pengasuhan kita berhasil, dia semakin bisa kita lepas, dia semakin bisa bertanggung jawab sendiri. Tapi ulun yakin kadang gampang mengasuh anak, membagi waktu, membagi kebutuhan uangnya juga pasti nggak gampang untuk anak. Jadi membagi emosi kita ketika menghadapi anak juga pasti tidak gampang. Nah kemudian penyebab stres pada orang tua lainnya adalah hubungan dengan pasangan. Nah tentu kalau ayah dan bundanya di rumah hubungannya baik, stres orang tuanya juga rendah. Tapi kalau hubungan ayah dan bundanya jelek, di rumah berantem terus, bunda dan ayahnya juga pasti stres gitu ya, dan ini juga mempengaruhi anak. Kemudian berikutnya tugas rumah dan tuntutan lingkungan sosial. Biasanya bunda dan ayah di sini pernah stres lah gara-gara tugas rumah, pekerjaan rumah, cucian, masak gitu ya, setrikaan gitu, kayaknya pekerjaan yang tidak pernah selesai dan pasti itu juga menimbulkan stres. Tapi kadang-kadang itu kita anggap remeh. Kalau ada orang cerita tentang susahnya mengatur tugas rumah, kadang-kadang kita suka anggap remeh gitu. Misalnya bundanya cerita ke ayah, Nina banyak banget atasan stres, kadang-kadang bapaknya alah cucian aja gitu ya, padahal itu membuat stres gitu. Tugas rumah itu benar-benar membuat stres, dan ketika kita merasa
kondisi psikologis kita jelek, kita juga bisa lihat dari tugas rumah yang selesai atau tidak selesai gitu. Semakin kacau, kadang-kadang kelihatannya sepele, tapi semakin kacau pekerjaan di rumah itu, misalnya tumpukan cuciannya banyak gitu ya, tumpukan piringnya banyak, mungkin kita bisa perhatikan kondisi psikologis orang di rumah ini mungkin sedang tidak baik gitu. Kalau kita lihat di TV ada misalnya cerita tentang satu keluarga yang kemarin meninggal gitu ya, satu keluarga pelan satu-satu meninggal itu, dilihat rumahnya jelek gitu, rumahnya berantakan. Terus juga pernah ada kasus penelantaran anak oleh orang tua, pas digerebek rumahnya berantakan sekali. Jadi cucian kotor, cucian bersih, semuanya jadi satu gitu. Nah jadi sebenarnya seberapa bisa kita menyelesaikan tugas rumah itu juga tergantung kondisi psikologis kita gitu. Biasanya kalau kita kurang baik, itu sangat stressful sekali itu menyelesaikan pekerjaan rumah, terutama buat orang-orang yang depresi, orang tua yang depresi, mereka juga kesulitan mengerjakan tugas rumah. Kadang kita melihat seperti orang malas gitu, tapi sebenarnya ada masalah psikologis lain terjadi yang serius. Kemudian pasti juga ada tekanan dari lingkungan sosial, dari nenek kakeknya dalam pengasuhan anak gitu ya, dari tetangga, dari misalnya orang tua teman. Oh anak saya sudah bisa begini gitu ya. Oh anak saya kok belum bisa apa-apa ya, belum bisa tampil ya. Jadi itu juga bisa jadi tekanan buat orang tua. Nah kemudian apa dampak stres pada orang tua? Stres pada orang tua itu, kalau ulun lihat kadang-kadang tuh disepelekan gitu, kayak kadang-kadang jadi orang tua itu harus jadi orang yang hebat gitu, yang kuat gitu. Tapi jadi sehingga ketika orang tua stres itu dianggap remeh gitu, kayak orang tua tuh gak boleh stres gitu. Kayaknya kita tidak perlu membicarakan tentang stres pada orang tua gitu, seringkali seperti itu. Jadi akhirnya ketika orang tua merasa stres itu tidak ada dukungan yang didapatkan gitu, karena kita berharap orang tua itu tidak stres gitu, orang tua itu harus selalu kuat, padahal tidak bisa juga seperti itu. Nah, dampak stres itu kalau pada anak banyak sekali. Memang orang tuanya yang stres gitu, tapi dampak ke anak-anaknya juga luar biasa. Biasanya kalau orang tua yang stres itu mereka secara emosi tidak hadir untuk anak, tidak bisa diajak curhat sama anaknya, tidak bisa diajak ngobrol. Kenapa? Karena orang tuanya punya masalah yang tidak bisa dia selesaikan. Itu setiap kali anaknya mau ngobrol, ya orang tuanya pikirannya di lain, perasaannya di lain. Itu secara emosi orang tuanya nggak siap. Gitu. Ketika anaknya punya masalah, orang tuanya juga nggak siap gitu, ikut menghadapi masalah anak. Kenapa? Karena masalahnya belum selesai. Gitu. Jadi gimana orang tuanya mau bantu anak, masalahnya aja ini belum selesai. Gitu. Jadi orang tua seringkali tidak bisa membantu anak menghadapi masalah anak. Nah itu kenapa dampaknya banyak, karena secara emosi orang tua seringkali tidak hadir, tidak bisa mendengarkan, tidak bisa jadi tempat curhat, kemudian tidak bisa jadi orang yang menurut anak mengerti dirinya dan masalahnya gitu. Nah, sehingga ketika orang tuanya tidak hadir di usia remaja, teman-teman yang mulai penting, dia biasanya pergi ke teman-temannya. Akhirnya pengaruh teman jadi lebih banyak daripada pengaruh pendidikan orang tua. Gitu. Nah terus berikutnya ada juga penelitian yang menunjukkan stres pada anak itu sebenarnya bisa terjadi dari dia masih di dalam perut. Jadi bagaimana perasaan ibunya, apakah ibunya stres ketika hamil, cemas, depresi, itu mempengaruhi janin di dalamnya. Otak bayi yang ibunya lagi stres itu biasanya kemampuannya jadi berkurang gitu. Kemampuannya berkurang, kemudian ketika anak bayi itu stres biasanya pencernaannya juga jadi tidak bagus, sehingga makannya jadi sulit gitu, atau dia jadi sakit karena pencernaannya tidak bagus karena dia stres. Kenapa dia stres? Karena orang tuanya juga stres. Jadi dampak stres pada anak, dampak stres orang tua bagi anak itu dari dalam janin itu malahan. Jadi itu kenapa untuk kita tahu biasanya riwayat psikologis kita tanya dari dia hamil, itu kehamilan yang diinginkan atau tidak, apakah ibunya
waktu hamil punya masalah atau tidak, apakah stres, apakah cemas, apakah depresi, karena itu terasa. Kemudian dan ketika anak remaja pun orang anak juga bisa merasakan cemas, depresi ataupun stres orang tua. Dan tentu orang tua yang stres itu tidak bisa mengasuh anak dengan efektif. Jadi cenderung abai, cenderung ya tadi saya juga lagi sibuk sendiri sama masalah saya. Itu ya, saya tidak punya waktu memikirkan masalah orang lain termasuk masalah anak. Gitu. Jadi dalam penanganan stres pada anak seringkali yang paling penting itu adalah kondisi orang tuanya. Itu karena kalau cuma anaknya selama dia masih sama orang tuanya, gimana kondisi orang tuanya akan terus mempengaruhi dia. Nah kemudian jadi kalau seperti ini, apakah artinya orang tua itu tidak boleh stres? Kalau kita lihat dari dampaknya besar buat anak, apakah artinya orang tua itu tidak boleh stres? Masih boleh lah kira-kira biar stres? Boleh aja gitu, karena seringkali stres itu tidak bisa kita hindari gitu ya. Tinggal bagaimana kita mengatasi stres, terutama dalam pengasuhan. Kira-kira antara ayah dan bunda siapa yang lebih sering stres di rumah? Oh, udah. Kenapa Bang jadi lebih sering stres gitu? Jadi lebih sering stres kenapa ya? Karena bapaknya pada membantu kan? Karena biasanya semuanya di rumah ibu yang melakukan, yang masak, yang mencuci piring, yang nyuci baju, yang juga datang ke acara sekolah anak juga ibunya. Terus kalau punya anak 3, usianya 3 tahun, 7 tahun, sama 14 tahun, semuanya juga ibunya biasanya ya Bun ya. Nah, tapi bapak-bapak yang mau hadir di sini, berarti bapak-bapak yang mau membantu istrinya ya Bun ya. Gak banyak loh, tapi biar lihat sedikit aja, sedikit kalah banyak sama ibu-ibunya. Nah berarti yang datang ini yang spesial. Daripada di rumah stres. Daripada di rumah stres ya Bang. Jadi mending stres bareng-bareng di sini malam, paling ada kawannya. Nah ini tuh benar, ulun sih melihat seringkali pada ibu itu pekerjaannya overload, banyak. Apalagi mungkin sekarang juga banyak ibu yang bekerja gitu. 3 anaknya usianya beda, cara hadapinya beda, yang ngurus ibu gitu misalnya ya. Wah itu pasti berat sekali. Tapi kadang-kadang kalau ibunya stres, bapaknya merasa alah gitu aja stres gitu ya. Mungkin karena tidak menjalani gitu. Tapi memang betul-betul itu membuat stres gitu. Nah kalau kita tidak bantu ibunya yang stres tadi, nanti satu keluarga kena semua. Bapaknya jadi sering dimarahi gitu Pak ya. Ya bapaknya juga jadi stres. Nah anaknya juga jadi buat stres gitu. Jadi penting sekali kerjasama. Tapi orang yakin bapak-bapak yang hadir di sini berarti bisa diajak kerjasama gitu. Karena ibunya nggak bisa, bapaknya yang hadir gitu. Nah, orang tua boleh stres, boleh. Kira-kira kalau orang tuanya stres, mesti ditunjukkan dengan cara apa ya? Kalau di rumah kalau pian-pian stres, gimana caranya mengatasinya? Nyanyi, jalanan Bu ya, jalan-jalan, masak, belanja Bu, check out Shopee. Itu bapaknya stres. Bapaknya tambah stres. Kalau check out Shopee bapaknya tambah stres. Nah, kira-kira ada yang pernah ketemu bunda atau ayah yang kalau stres curhat
curhatnya ke anak ketika anak sudah remaja atau pas anak masih kecil. Pian pernah lihat orang tua yang berantem, bapak sama ibunya berantem, terus salah satunya curhat ke anak, jelek-jelekin bapaknya atau jelek-jelekin ibunya. Sinetron itu. Nggak pernah ya, kayak sama bunda di sini ya. Sinetron itu. Sinetron, tapi ada pak yang seperti itu. Ada yang kalau stres, orang tuanya curhat ke anak. Misalnya nangis-nangis ke anak gitu ya. Ini ibu tadi berantem sama bapak, bla 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 bla. Nangis-nangis. Bagus apa tidak ya kira-kira curhat sama anak kalau dia udah masuk ke remaja nih, kayak anak-anak Pian. Kan bagus ya Bu ya. Anak perlu tahu ada sih masalah orang tua. Anak perlu tahu. Oke. Kira-kira kalau Pian lagi sedih, anaknya perlu tahu atau ada? Tidak perlu. Kalau Pian lagi senang, perlu tahu. Kalau Pian lagi sakit, anaknya perlu tahu. Aku tahu Bu. Perlu karena penyebabnya anak ya Pak. Curhat ke anak yang kita curhatnya kayak ke orang dewasa tentu tidak bagus. Kalau kita curhat ke anak dengan tujuan aku ini banyak mengisi perasaan yang kita pendam. Kita anak curhat ya biasanya. Kita curhat ke anak kayak ke kawan. Dampaknya akan bagus karena dia tidak mengerti kayak kawan kita. Mungkin kalau sama kawan kita pasti hidup kita sama, masalah kita kurang lebih sama. Tapi kalau jadinya kita curhat ke anak, anak nggak paham. Itu apalagi kalau kita jelek-jelekin bapaknya atau ibunya, gitu. Ketika misalnya bapak ibunya berantem. Tapi di dalam batas-batas tertentu, anak boleh tahu perasaannya orang tua. Kalau misalnya nininya meninggal, kakeknya meninggal, orang tuanya boleh kan sih sedih di depan anak? Boleh. Orang tuanya mendengar berita buruk, terus sedih, orang tuanya anaknya boleh tahu, boleh. Supaya kita ngajarin ke anak bahwa ada banyak bentuk perasaan, ada senang, ada juga sedih, dan orang tua pun yang menurut anak tuh hebat bisa sedih. Kapan orang tua sedih? Oh pas ada orang dekat yang meninggal, misalnya pas di PHK, misalnya orang tuanya sedih. Itu pas misalnya ya jangan sampai tapi bisa dibangkrut gitu keluarganya, orang tuanya sedih. Anak boleh tahu, itu anak boleh tahu, orang tua boleh bilang bahwa kejadian seperti ini membuat bapak atau ibu sedih. Gitu. Jadi dia juga besok-besok kalau dia punya pengalaman buruk, oh ya aku boleh kok sedih karena kata orang tuaku peristiwa buruk itu bisa membuat kita sedih. Gitu. Atau misalnya marah, boleh aja anak tahu kayak bapak tadi bilang, boleh kok anak tahu bapaknya marah, boleh. Gitu. Bapaknya marah ke anaknya, anak boleh tahu, boleh. Tinggal bagaimana orang tua menyampaikan, apakah misalnya teriak-teriak atau memukul. Itu sih bukan pesan marahnya yang biasanya sampai, tapi pukulannya, teriakannya yang anak tangkap gitu. Tapi bukan penyebab kenapa bapak atau ibunya marah. Tapi anak boleh tahu itu bahwa ibunya marah karena misalnya anaknya tidak mengerjakan tugas kewajiban gitu. Boleh, tinggal caranya yang kita cari seperti apa. Berikutnya, nah untuk mengatasi stres, yang pertama dulu kenali diri dan emosi. Biasanya orang tua yang tidak bisa mengelola stresnya itu tidak tahu bahwa lagi stres, itu tidak tahu atau menyangkal apa yang terjadi. Oh kadang aku pada apa gitu, kadang baik-baik aja perasaannya itu, sebenarnya enggak. Nah, jadi kita mesti tahu kondisi kita, apa yang kita rasakan. Terus juga dalam pengasuhan kita juga perlu tahu ayah sama bunda itu tipe orang tua yang seperti apa, dibesarkan oleh orang tua yang seperti apa. Karena menyadari kita dulu dibesarkan seperti apa itu juga penting. Kadang-kadang seringkali itu orang tua tidak sengaja, tidak sadar meneruskan apa yang tidak baik dari pengasuhan zaman dulu. Gitu. Misalnya zaman dulu tentu orang tua zaman dulu nggak pernah ngomongin masalah sama anak, nggak pernah ngomongin perasaan. Paling ya kalau ngobrol sama anak
sana makan, sana ngerjakan PR, sana sembahyang, udah. Atau misalnya perintah-perintah, tukarkan mama ini, tukarkan abah ini. Jadi komunikasi zaman dulu mungkin kalau orang tua pian ya perintah, banyak kan gitu ya, perintah, suruhan, marah-marah gitu. Biasanya nggak pernah di meja makan ngobrol tentang keseharian gitu kan, perasaan. Nah itu juga membuka kebiasaan untuk ngobrol, itu juga bukan hal yang mudah. Kenapa? Karena kalau kita dulu tidak kebiasa ngobrol, kita terbiasa menyimpan perasaan kita sendiri berarti gitu. Oh, aku kalau ada masalah aku selesaikan sendiri, aku kalau ada hal yang aku gak suka disimpan aja, ya di orangnya pada tahu gak apa-apa. Aku kalau takut dihadapin sendiri, kedua orang yang pernah tahu gitu misalnya. Kalau aku sebenarnya takut, karena kita biasa simpan sendiri. Ketika misalnya punya pasangan atau anak, kita juga masih menyimpan sendiri gitu. Kalau kita menyimpan sendiri, kita biasanya kada siap perasaan kita diketahui orang. Yang paling penting diketahui pasangan misalnya. Jadi ngobrolnya yang gampang-gampang aja, kalau ada masalah langsung diobrolkan, karena kita biasa sendiri. Jadi membuka diri itu juga penting dan perlu butuh waktu gitu. Nah sama juga ke anak, dulu kita sama orang tua misalnya Pian juga kadang pernah tahu kok orang tua kan pernah dikisah apa-apa tertutup aja, oh nanti jadi orang tua juga jadi tertutup, anaknya juga jadi belajar tertutup gitu. Jadi mulai membuka diri itu penting, ngobrol misalnya pas Pian lagi makan bareng, dan kalau bisa dari kecil gitu kebiasaan itu. Karena kalau sudah remaja kayak anak-anak Pian, tiba-tiba Pian jadi baik ya, tiba-tiba Pian jadi tanya-tanya si pacar atau belum, ini jadi bingung. Dulu kada pernah ngobrol, tiba-tiba ditanya si pacar atau kada gitu. Jadi kebiasaan ngobrol itu sebenarnya dari dulu gitu. Kalau udah remaja, apalagi remaja mulai jaga jarak, tiba-tiba didekati, kadang-kadang dia merasa aneh gitu. Nah jadi mungkin perlu kayak aktivitas, jalan-jalan, makan bersama untuk membuka kembali komunikasi. Tapi orang yakin si ayah sama bunda di sini sama anak-anaknya dekat, apalagi bapak-bapaknya ya Pak. Dekat. Nah, ini karena mau datang. Antar jemput atau hari dekat antar jemput. Kurang dekat apa coba? Antar jemput. Nah terus kenali diri, terima masa lalu dengan ikhlas. Kadang-kadang anak itu sebenarnya jadi orang yang paling gampang diremehkan sama orang dewasa termasuk orang tua. Gampang kita kalau marah ke anak itu gampang benar gitu. Kalau kita anak jadikannya sampah, emosi itu gampang. Kalau misalnya bunda sama ayahnya berantem, tapi bundanya nggak mau marah ke ayahnya nggak berani, atau ayahnya nggak berani marah ke bunda, marah ke anak di pelampiasan itu gampang gitu, gampang banget gitu. Jadi jangan sampai kalau kita punya emosi sama orang lain dilampiaskannya ke anak. Atau misalnya kita kalau punya masalah sama atasan tuh susah pasti menyampaikan masalah kita, itu lebih gampang dibawa pulang terus anaknya yang dimarahin di rumah. Jadi atau misalnya kita punya masalah sama orang tua dulu gitu, masih belum selesai, mempengaruhi kita sama anak, dan itu juga jadi jangan sampailah anak dijadikan tempat sampah perasaan orang tua gitu. Karena gampang sekali sebenarnya gitu kan, karena mereka bergantung sama orang tua gitu. Mereka mau marah juga nggak bisa, mereka mau kabur juga nggak bisa gitu. Atau misalnya kita berharap anak itu bertanggung jawab sama emosi orang tua gitu. Misalnya nih, bunda biasanya marah kalau kamu tidak menuruti kata-kata bunda gitu. Nah artinya kita menaruh perasaan kita ke anak, kita merasa anak bertanggung jawab terhadap perasaan kita. Dan itu juga perlu hati-hati. Nanti kalau kita sering memakai perasaan kita biar dia melakukan sesuatu gitu ya, nanti bunda sedih kalau kamu misalnya nggak mengerjakan PR gitu ya. Ayah nanti marah kalau kamu nggak mengerjakan PR. Nanti dia melakukan sesuatu itu untuk menjaga perasaan kita. Itu besok-besok di sekolah gitu, atau dia dewasa, dia melakukan sesuatu untuk bisa menjaga perasaan orang. Iya kalau misalnya temannya baik gitu ya. Tapi kalau misalnya temannya memanfaatkan atau itu bukan teman yang baik, nah jadi dia nanti jadi mengorbankan diri buat orang lain. Dan itu yang sering kita lihat, anak-anak yang mungkin
misalnya tidak bisa bilang tidak ke orang lain gitu ya di masa dewasanya nanti. Jadi kalau karena orang yakin misalnya pas kayak nyuruh dia nih, nyuruh kerjakan PR, buat dia apa buat anak sih? Buat anak ya, anak yang kerjakan PR juga orang tua gajinya ada dipotong gitu kan. Ya orang tua ya kada perlu PR lagi, kada perlu kerjakan PR gitu. Sebenarnya kerjakan PR itu buat anak gitu, atau misalnya mengerjakan tanggung jawab di rumah sebenarnya juga buat anak, bukan buat orang tua gitu. Jadi kalau kita mau ajak dia melakukan sesuatu, balikan lagi itu sebenarnya buat dia gitu, bukan buat orang tua gitu. Jadi apa ya, soalnya sering terjadi gitu, orang tua tuh berharap anak tuh menjagakan perasaan orang tua gitu. Nah nanti yang seperti itu anak jadi orang yang selalu menjagakan perasaan orang, itu pasti gak enak rasanya. Terus berikutnya dibangun kerjasama yang baik bunda sama ayah gitu ya dalam mengasuh, apalagi tadi udah bilang kalau ada anak 3 umurnya beda-beda itu bapaknya juga harus terlibat, karena biasanya anak remaja itu tidak suka diomelin panjang-panjang gitu ya, tapi yang suka ngomel di rumah biasanya pasti ibu gitu ya. Ibu tuh kalau ngasih tahu banyak berulang, kalau bapak ngasih tahu pendek, singkat, jelas, padat. Dari penelitian katanya nasihat bapak itu lebih dinanti-nantikan sama anak daripada nasihat dari ibu gitu. Karena itu tadi singkat, padat, jelas. Jadi udah sewaktunya kalau ibunya yang ngasih tahu diulang lagi kesalahan 5 tahun lalu muncul lagi gitu kan. Nah akhirnya anak jadinya kadang-kadang dia bukannya nggak mau mengerjakan tapi udah males gitu berkali-kali. Nah itu kenapa biasanya di masa remaja pas masuk SMP nih bapaknya jadi penting sekali buat ngasih tahu itu, karena mamanya biasanya apa ya biar mamanya juga nggak capek gitu, biar mamanya sama anak misalnya yang usianya lebih muda itu bapaknya sama yang masuk remaja. Nah terus berikutnya keterampilan menenangkan diri. Tadi Pian kalau stres katanya nyanyi ya, apalagi selain nyanyi? Unjun. Kalau bapak mau unjun gitu ya. Jadi kita perlu punya hal apa yang membuat kita sedikit lebih tenang ketika menghadapi stres. Kalau misalnya kita dalam stres yang tinggi, berhadapan sama orang dan kita merasa tidak bisa mengendalikan kemarahan misalnya, jadi kita jaga jarak dulu. Misalnya lagi stres, kalau diajak ngobrol malah marah, mending kita nanti dulu misalnya ngobrolnya. Hadapin anak lagi stres, mending tenangkan diri dulu. Jadi tetap harus punya cara. Itu misalnya biasanya sih yang tidak punya waktu itu ibu ya. Kalau bapak biasanya ada waktu gitu. Misalnya bapak bekerja, ada waktu untuk menenangkan diri gitu. Kalau ibu biasanya pekerjaannya tidak habis-habis di rumah gitu, jadi nggak punya waktu. Tapi tetap harus dicari cara untuk menenangkan diri. Misalnya ya relaksasi pernapasan atau misalnya wudhu, itu juga bisa menurunkan emosi. Gitu. Oke. Terus berikutnya kira-kira apa ya yang anak butuhkan dari orang tuanya? Apakah orang tua yang kaya atau orang tua yang bahagia? Orang tua yang bahagia. Kalau bisa kaya dan bahagia lebih baik gitu. Tapi kalau cuma pilih salah satu, yang pasti yang bahagia yang anak pilih gitu. Terus orang tua yang bisa membelikan apapun yang anak mau atau orang tua yang sehat? Dua-duanya. Bener Bu, dua-duanya. Gitu. Dua-duanya yang lebih penting, tapi orang tuanya sehat. Gitu. Terus apakah orang tua yang sering marah atau orang tua yang sering ketawa yang anak butuhkan? Ketawanya milih. Harus ketawa yang sudah Bu. Iya Pak ya. Oke, terus apakah orang tua yang tenang atau orang tua yang tegang terus terlalu sensitif di rumah? Nggak bisa dipegang, orang tuanya tekanan tinggi gitu ya. Kira-kira mana yang dibutuhkan? Yang tenang ya. Terus dimarahi atau didengarkan? Didengarkan. Disalahkan dan
ditinggalkan atau didukung dan diterima? Tentu didukung dan diterima yang anak mau. Apapun kondisi dia, apapun kesalahan yang dia lakukan, dia berharap tetap didukung dan diterima. Oke, nah mungkin ini dari Ulun, kalau ada salah kata mohon maaf. Mungkin sesi berikutnya ya, Bu. Alhamdulillah, terima kasih Ibu Leli ya. Tadi sudah pemaparan materinya. Mudah-mudahan nanti bisa digali lebih banyak lagi di sisi tanya jawab ya yang benar.